Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalamanku melahirkan Sarah Sesar kemarin. Alhamdulillah aku setelah melahirkan putra pertamaku, namanya Alif. Dan dia lahir di tanggal 31 Mei 2019 dengan lahir beratnya 20,6 kilo. Terus 2,6 maksudku 2,6 kilo. Nah, dengan tinggi 47 cm. Nah, Alhamdulillah lahir dengan selamat. Dan kenapa sesar? Karena aku sungsang. Sungsang itu letak bokongnya itu ada di bawah dan kepalanya itu ada di atas seperti itu. Aku didiagnosa sungsang itu di umur kehamilan yang ke-7 bulan. Aku disuruh sujud, disuruh olahraga, disuruh ngepel seperti itu. Aku udah berusaha semaksimal mungkin. Setiap pagi aku berangkang terus ngepel sering ngepel kayak gitu, jongkok. Tapi ternyata merangkak. Ya oke, merangkak teman-teman itu. Tapi di usia 9 bulan itu aku dicek di USG, itu nggak ada hasilnya sama sekali. Terus di dokter itu menyarankan aku untuk melahirkan secara sesar ya, karena demi kebaikan ibu dan anaknya kayak gitu. Sebenarnya aku sebagai perempuan pengen banget ya melahirkan normal, apalagi anak pertama ya kan. Tapi mungkin ini udah takdir Tuhan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa. Hasil juga aku juga melahirkannya secara cepet gitu ya. 20 tahun kemarin itu aku bisa ngerasain di ruang operasi itu dua kali. Yang pertama aku dulu sakit amandel kayak itu jadi aku kedua kalinya ke ruang operasi itu ya rasanya biasa aja kayak gitu, kayak karena udah pernah nyemplung gitu ya, udah pernah masuk ke dunia ke ruangan operasi seperti itu. Suasana di sana tuh dingin banget karena memang steril, karena banyak AC-nya kayak gitu, banyak banget. Aku tuh masuk di rumah sakitnya itu sekitar pukul 3 itu aku udah ke rumah sakit sama ibuku sama adekku. Kebetulan suamiku tuh masuk kerja, jadi dia nyusul kayak gitu ya. Terus aku dapat kamar itu jam 4 kalau nggak salah. Dan itu aku masuk di ruangan. Kemudian aku disuruh puasa. Sebelum itu aku udah dipasangin infus dan sebagainya. Terus pukul 10 itu aku masuk ke ruang operasi, aku didorong sama susternya. Setelah didorong, ternyata suamiku tuh nggak boleh masuk ke ruang operasi. Teman-teman kirain ya kayak sinetron kayak gitu ya, bisa ditungguin terus. Tapi ternyata nggak boleh. Ya udah, dia cuma nemenin aku masuk di ruangannya, ganti baju operasi. Aku pakai operasi itu pakai bajunya bukan warna hijau ya, bukan kayak sinetron itu warnanya ungu. Nah, Punya udah mau operasi sebentar lagi. Udah di ruangan operasi. di sana itu emang bener-bener dingin, terus banyak perawat-perawat kayak gitu. Itu udah nyiapin alat-alat, itu aku tahu banget itu alat-alatnya buat bedah-bedah kayak itu, gunting-gunting itu banyak. Dan terus aku di sebelah kanan itu kayak dijepit, nggak tahu itu apa. Terus yang sebelah kiri itu kayak pompa gitu, pertama aku ditanyain sama perawatnya, "Mbak, anak pertama ya Mbak?" Kayak gitu, bla bla bla. Iya, anak pertama. Kayak mungkin memang dipancing untuk santuy gitu ya. Dipancing buat biar relax, biar nggak deg-degan kayak gitu. Terus ditanyain macam-macam. Terus ada dokter anestesi itu datang. Dia mau bius aku di bagian belakang. Karena kalau sesar itu memang setengah ya, ininya di sekitar sini ke atas itu sadar, ke dada ke bawah itu mati rasa. Nah, terus aku disuntik itu di belakang itu langsung di jus gitu, langsung aku disuruh rebahan kembali. Aku pelan-pelan tuh disuruh, kakinya itu disuruh naik ke atas gitu. Berat, semakin berat nggak Mbak? Ya semakin berat itu berarti si
obat biusnya itu langsung menyebar gitu ya. Itu emang benar-benar kaku banget, gak bisa digerakin, pokoknya mati rasa kayak gitu. Nah, setelah dokter anestesi keluar, itu perawat-perawatnya itu pada ngumpul dan briefing sebentar, lalu mereka bilang berdoa dimulai, seperti itu. Aku dengarnya seperti itu. Jadi mereka sebelum anestesi pergi, kemudian gantian dokter kandunganku yang datang ya. Dia mulai menggunting dalam perutku. Aku tuh kerasa banget tapi nggak sakit gitu, gimana ya, kayak digigit semut gitu rasanya. Nah, terus aku ditanyain tuh sambil sambil bedah dalam perut tuh, aku ditanyain, Mbak gimana keadaannya, sehat kan? Tadi ketemu loh aku sama suamimu di depan, bla bla bla, gitu diajak cerita lah intinya. Nah, kemudian selang beberapa menit, keluar tuh si bayiku, nangisnya tuh kenceng banget, tapi cuma sekali doang. Alhamdulillah, jaler ya Mbak, laki-laki ya Mbak, seperti itu. Alhamdulillah aku di situ tuh kayak terharu gitu ya, penantian panjang akhirnya muncullah babyku. Nah, setelah operasi selesai, aku didorong sama perawatnya itu di ruangan sebelah operasi ya. Itu aku dipertemuin sama bayiku, sama saudara-saudaraku tuh masuk, suami juga masuk. Lalu aku diciumi lah sama suamiku, sama orang tua aku. Nah, itu aku terharu banget, dan suami tuh udah kelihatan kayak nangis gitu ya. Ini aku punya fotonya, punya videonya di sini. Di ruangan itu yang di samping ruang operasi itu, aku rasanya di badan aku tuh, terutama kaki ya, kaki kan tadinya emang susah digerakin, kaku kayak gitu, itu masih berat dan rasanya itu dingin banget, aku sampai menggigil. Tapi berjalannya waktu dia akan nggak dingin lagi ya, akan normal kembali. Setelah itu aku langsung didorong lagi ke ruangan yang tadi, ke ruangan opnam. Itu aku mulailah diinfus lagi, langsung si bayi diletakkan di boxnya. Aku itu di rumah sakitnya itu selama 3 hari. Nah, sewaktu habis operasi itu, rasanya di perut itu yang paling sakit adalah hari kedua. Hari pertama itu rasanya ya biasa aja, ya gimana ya, rasanya itu ya biasa aja sih menurutku. Tapi darahnya itu banyak banget, jadi sampai rembes-rembes. Jadi buat teman-teman yang mau operasi sesar, sebaiknya bawa kain jarik yang banyak ya. Oh iya, bangun dulu, latihan mereng kanan, mereng kiri. Itu rasanya udah mulai sakit banget di hari kedua itu. Itu sampai mau minumin si bayi itu susah banget, karena emang rasanya kaku dan perih. Gimana ya, kalau benar-benar nggak enak banget, aku harus minta bantuan sama orang tuaku, sama suamiku. Aku di lap, aku dituntun lah ke kamar mandi, pipis seperti itu. Itu sangat menyakitkan banget di hari kedua. Tapi untuk hari ketiga aku udah mulai jalan-jalan, udah mulai bangun, udah mulai terbiasa, dan waktu sore itu aku bisa pulang. Pas ke operasi selesai itu masih harus hati-hati ya. Setelah pulang ke rumah itu aku masih jalannya masih sempoyongan. Jangan sungkan untuk meminta tolong sama saudara-saudara yang ada di rumah untuk mengambilin apa, kalau butuh apa, seperti itu, karena memang jahitannya belum sembuh total. Untuk mandi pun harus diperban seperti itu ya. Jadi harus hati-hati banget, dan perbanyak makan telur dan ikan gabus, itu bagus banget buat pengeringan lukanya. Oke. Nah, untuk masalah biaya, aku alhamdulillah pakai BPJS, pakai KIS itu yang warna hijau itu benar-benar free, nggak bayar sepeser pun. Alhamdulillah banget pokoknya. Aku lahiran di Norohma ya, di rumah sakit Norohma, itu pelayanannya juga bagus, perawatnya juga bagus-bagus. Itu udah dipanggil, nggak kaget keluarga ibu Elisa gitu kan. Nah, saya kaget, langsung nyamperin itu suster, ternyata dia udah membawa bayi gitu kan. Lalu, Pak, ini anaknya gitu bos. Setelah melihat itu kaget,
udah lahir ternyata cepet banget itu kan. Ya rasanya itu di hati ya gimana, campur aduk lah, seneng, sedih, ya tapi sedih bahagia itu kan. Ya alhamdulillah setelah itu diterima dedek bayinya, saya gendong, terus setelah itu saya azanin, saya iqomain, terus digendong sama ibu mertua saya. Ya dilihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama mungkin yang masih hamil, ya sebisa mungkin bantu pekerjaan istri di rumah, mungkin apa ya, mijitin istri. Kadang kan kalau hamil itu kan istri suka pegel-pegel badannya, atau kadang capean itu kan, ya mungkin perhatian lebih lah saat mereka sedang hamil lah. Untuk akan melahirkan yang sudah menunggu harinya, ya mungkin membantu persiapan. Biasanya kan untuk persiapan kelahiran itu kan banyak yang perlu dipersiapkan, seperti pakaian bayi, pakaian sang istri, mau lahiran di mana, prosesnya normal ataupun sesar, nanti persiapannya yang matang, supaya matang. Kalau yang setelah melahirkan ya perhatian mungkin sudah terbagi dua, tapi tidak boleh dikurangi. Itu harus perhatian penuh pada istri, pada anak, membantu pekerjaan istri, ya banyak mencuci, mensetrika, terus mandiin bayinya. Buat istri tercinta, iya tercinta sih gitu. Itu ya setelah makan perjuangan, ya sebagai laki-laki kan ya nggak bakal ngerasain ini gitu kan. Perjuangan itu gimana itu kan, kata orang ada itu adalah jihadnya seorang istri, seorang wanita melahirkan seorang anak. Walaupun ya baik sesar maupun normal maupun sesar, butuh perjuangan yang sangat dalam mengandung selama 9 bulan. Itu perjuangan ya, tidak mungkin kata terima kasih pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Ya semoga kebaikannya dibalas terus, Amin. pahalanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you. Ini dia, ini anakku sekarang usianya 11 bulan. Saya hello deh. Hai Om Tante. Ini dulu nih ya, aku tuh hamil dikatain kayak helm, saking kecilnya. Sekarang dia itu usia 11 bulan 12 kilo teman-teman. Oh wow kan. Yang mending besar di luar gitu ya, daripada besar di dalam. Oke, see you next time teman-teman, bye. Semoga teman-teman yang mau melahirkan sesar, yang udah direncana atau memang belum direncana mau melahirkan sesar, yang tiba-tiba harus sesar, mudah-mudahan lancar. Dan jangan gak usah takut, karena memang rasanya biasa aja, tapi setelahnya itu memang luar biasa. Jadi harus hati-hati. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga lahirannya lancar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya.